Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Muhammad Rum Ohoira. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Dea. Bapak, ini pasca mengamankan 6 orang terkait dengan jasa pembuatan surat keterangan bebas COVID-19 palsu, apa perkembangan terbaru dari proses pemeriksaan? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan kemarin sudah kami mengamankan diantaranya uang tunai 14 juta, kemudian 1 buah laptop, kemudian 3 buah laptop, kemudian 1 unit komputer dan beberapa lembar barang bukti surat berupa surat keterangan rapid test dan surat keterangan genos. Dan terhadap 6 orang tersangka ini sudah kami tahan di rutan Polda Maluku dengan kami sangkakan pasal 263 ayat 1 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pak Kabid Humas, boleh dijelaskan ini ada 6 orang yang sudah menjadi tersangka, boleh dijelaskan profilnya, apa saja pekerjaan mereka dan bagaimana kemudian modusnya? Ya, jadi dua orang tersangka merupakan pegawai travel operator, antaranya R49 dan H43 tahun. Peran mereka ini adalah apabila ada masyarakat yang hendak untuk datang untuk membeli tiket, maka kepada mereka ditawarkan apakah sudah ada surat rapid atau surat keterangan genos atau belum. Kalau belum ada, maka mereka menawarkan jasa untuk mendapatkan itu tanpa ada melalui pemeriksaan. Kemudian apabila dari pelanggan ini menyetujui, maka kedua orang ini menghubungi salah satu petugas puskesmas atas nama HA. HA kemudian mendatangi lagi rental komputer, bertemu dengan S dan memerintahkan S untuk membuat surat keterangan palsu tersebut dan kemudian diserahkan kepada para pengguna untuk menggunakannya. Kalau kita lihat dari modusnya ini mirip dengan di daerah lain ya Pak Kabid ya. Sejauh ini apakah polisi sudah melihat ada kemungkinan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, pihak lain? Sementara dikembangkan oleh penyidik, memang kita sementara melakukan pengembangan dengan tidak hanya kepada travel ini, tetapi kemungkinan ada travel-travel lain kita berusaha untuk melakukan pengembangan. Penyidik sementara bekerja. Tapi kalau untuk pencegahan sendiri, pihak kepolisian melakukan apa Bapak sejauh ini untuk menghindari kasus-kasus seperti ini? Himbauan termasuk kemarin juga ada Pak Sekda Provinsi Maluku sebagai Ketua Harian Gugus Tugas sudah mendatangi, sudah berkoordinasi dan kami melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar apabila melakukan perjalanan agar mereka mengurus langsung surat rapid test atau genos melalui tempat-tempat yang sah dan tidak menggunakan jasa-jasa calo yang memang ini sangat merugikan kita. Kita sendiri sangat menyayangkan hal ini di mana upaya kita saat ini sementara untuk memutus mata rantai ini ada sebagian masyarakat yang berusaha untuk main-main dan tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Ini yang sangat kita sayangkan. Pak Kabid, ini kan kasus ini artinya ada supply dan juga demand begitu, baik dari oknum yang menjual surat keterangan palsu maupun dari warga atau calon penumpang yang ingin juga lebih cepat begitu untuk melakukan perjalanan tanpa menggunakan tes. Sejauh ini apakah akan ada kehadiran polisi untuk memeriksa secara langsung surat-surat tidak hanya dari petugas Kemenkes seperti di bandara atau di pelabuhan begitu? Memang saat ini di Bandara Patimura khususnya itu memang ada satgas yang memang di dalamnya ada juga kepolisian di sana. Dengan adanya kasus ini maka sudah barang tentu kita akan melakukan koordinasi dengan stakeholder yang lain untuk kita tingkatkan lagi pengamanan terhadap penggunaan surat-surat keterangan ini. Pak Kabid, ini hukuman apa yang bisa dikenakan kepada para terduga pelaku? Apa saja? Kepada mereka kita sangkakan dengan pasal 263 yaitu membuat atau menggunakan surat palsu dan ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara.
Pak Kabid Humas, ini kan terus berkembang, ada tersangka 6 yang sudah diminta keterangan. Kami ingin mengetahui apakah ini juga ada dugaan keterkaitan dengan kelompok-kelompok di bandara lain? Kami belum sampai ke situ ya. Jadi untuk sementara kami masih melakukan pengembangan khusus di kota Ambon dan kota-kota di Maluku lainnya. Belum sampai ke daerah-daerah lain. Baik. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Muhammad Rum Ohira sudah berkenan bergabung bersama kami pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Dea.